Hati-hati ya minasan, jangan sampai salah partikel di sini ya. Kotaimasu itu partikelnya Minasan, konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita full belajar kosakata ya, minasan. Kosakata bahasa Jepang level N4 dari bab 36 sampai bab 40, buku Minano Nihongo 2. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke listnya ya, minasan. Pertama, kita masuk ke list kosakata bab 36 ya, minasan. Oke, langsung aja ke list yang pertama. Silakan kalian pause dulu videonya. Lalu kalian screenshot atau langsung dicatat ya, minasan. Oke, kalau sudah, langsung aja kita bahas yang saya tandai bintang saja ya. Yang pertama ada aimas. Sebelumnya yang kita belajari, aimas artinya bertemu, minasan. Nah, di sini aimas ternyata selain bertemu bisa diartikan tertimpa. Dan ini bukan untuk tertimpa benda ya, minasan, kayak tertimpa batu itu bukan, tapi digunakan untuk menyatakan tertimpa masalah, tertimpa kecelakaan, musibah, dan sebagainya. Nah, untuk partikelnya itu menggunakan partikel ni ya, minasan, sama dengan bertemu, dia pakai ni. Kemudian untuk yang kedua itu ada sugimas, yang artinya lewat. Nah, di sini biasanya digunakan bersama waktu. Contohnya jam 7 lewat. Partikelnya pakai o ya, minasan. Contohnya shichiji o sugimashita. Jam 7 lebih, jam 7 lewat. Seperti itu cara pemakaiannya. Kemudian yang ketiga ada naremas, yang artinya terbiasa. Nah, partikelnya di sini menggunakan partikel ni, minasan. Contohnya, Nihon no seikatsu ni naremashita. Nihon no seikatsu, kehidupan Jepang. Jadi bisa diartikan terbiasa dengan kehidupan Jepang. Seperti itu. Partikelnya adalah partikel ni, nanti tolong diingat ya. Kemudian yang keempat ada kusarimas, menyatakan artian busuk. Nah, dia menyatakan kondisi ya, minasan, sehingga objeknya harus pakai partikel ga. Nah, ketika kalian menyatakan kondisi busuk, ingat, kalian harus menggunakan bentuk teimas. Contohnya, kudamo no ga kusatte imasu. Nah, berarti buah-buahannya busuk, sampai sekarang masih busuk. Gitu ya, minasan, tolong diingat ya. Kemudian berikutnya ada rush, dari kata rush hour ya, minasan, berarti jam-jam sibuk. Biasanya kalau di Jepang, jam-jam sibuk itu di jam 12. Atau jam-jam orang-orang baru berangkat kerja itu pasti padat keretanya kan ya. Kalau siang-siang itu jam 12, jam makan siang, jam istirahat siang itu di mana-mana pasti padat orangnya. Itu bahasa Jepangnya rush nanti. Dari kata rush hour, kayak gitu ya, minasan. Kemudian yang terakhir ada kyoku. Nah, kyoku itu kan di sini musik ya, minasan. Sama dengan ongaku. Bedanya apa? Kalau ongaku itu menyatakan aliran musik nanti, minasan. Kayak jazz, klasik, dan sebagainya. Sedangkan kyoku itu adalah alunan musiknya, melodi musiknya. Contohnya kayak kalian mau bilang, aku lagi mainin musiknya si Beethoven. Aku lagi mainin lagunya Mozart, dan sebagainya. Itu pakainya kyoku nanti. Seperti itu ya, minasan. Kalau sudah selesai memahami, langsung aja kita lanjut ke list yang kedua ya, minasan. Masih bab 36. Yang pertama ada kata kanari. Nah, kanari sendiri bisa diartikan lumayan atau cukup. Cara pakainya seperti zeng-zeng, amari, yoku, dan sebagainya. Contohnya, kalian mau bilang cukup mengerti bahasa Jepang. Nihongo ga kanari wakarimasu. Sama cara pakai zeng-zeng sama yoku ya. Nihongo ga yoku wakarimasu. Sama persis cara pakainya ya. Kemudian yang kedua ada kanarazu. Nah, kanarazu di sini menyatakan artian pasti kayak gitu. Cuman di sini menekankan niat yang kuat ya oleh si pembicara sendiri. Contohnya, nanti pasti aku akan balik ketemu kamu. Kanarazu modorimasu. Nah, pasti aku akan balik lagi. Kayak gitu ya, minasan. Menyatakan niat yang kuat, keteguhan hati. Pasti, kayak gitu ya. Itu bedanya dengan kito. Kalau kito kan menyatakan prediksi. Itu lebih objektif nanti, sedangkan ini lebih subjektif ya, minasan. Pasti, dan ada menyatakan niat yang kuat. Kalau yang kito itu menyatakan prediksi yang kuat. Kalau ini menyatakan niat yang kuat. Kayak gitu ya, minasan. Kemudian ada kata zeta ini, kenapa saya merahin? Karena zeta ini, khusus di bab ini, cara pakainya spesial, minasan. Dia hanya digunakan bersama bentuk negatif.
wajib minasang ya. Jadi kalau kalian udah pakai zeta ini, belakangnya pasti ada maseng, pasti gitu minasang. Contoh, mutlak tidak ngerokok. Zeta ini tabako o suimasen. Mutlak nggak bakal ngerokok. Udah nggak bisa ditawar-menawar lagi. Kayak gitu minasang. Mutlak tidak. Tolong diingat baik-baik ya. Kemudian yang terakhir itu ada mezurashi yang artinya langka. Nah, mezurashi langka di sini itu nggak hanya untuk benda-benda nanti minasang. Kenapa saya merahin? Jadi untuk menyatakan sebuah kejadian, event yang jarang-jarang terjadi itu juga bisa diungkapkan dengan kata-kata mezurashi. Contoh kayak kita punya teman, dia mageran orangnya, introvert, jarang keluar, tiba-tiba dia hadir ke pesta. Nah, kita bilang, wih, tumben-tumben dia datang ke pesta. Nah, itu bisa pakai mezurashi dalam bahasa Jepangnya, minasang. Mezurashi desu ne. Hito wa party ni kuru nante. Nah, itu contohnya. Tumben-tumben ya, orang itu datang ke pesta. Kayak gitu, minasang. Oke, jadi nggak hanya untuk menyatakan mezurashi hana, bunga yang langka, bisa juga untuk menyatakan event, kejadian yang jarang-jarang terjadi. Seperti itu ya, minasang. Oke, kalau sudah selesai mencatat atau men-screenshot, sekarang kita lanjut ke list berikutnya, masuk ke kosakata bab 37. Nah, kosakatanya lumayan banyak, jadi tolong kalian perhatikan baik-baik ya, minasang. Silakan kalian pause dulu videonya, sambil kalian mencatat ya, minasang. Silakan. Kalau sudah, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sasoimas. Sasoimas di sini artinya mengajak ya minasang. Di sini saya merahin kenapa? Saya pengen ngejelasin orang yang diajak itu harus pakai partikel o. Kemudian diajak kemana? Ke event, nonton, ngedate, itu harus pakai ni karena itu tujuan ajakannya. Contohnya ngajak Sakura ngedate contohnya ya. Ngedate itu kan tujuan dari ajakannya. Kemudian yang diajak adalah Sakura. Jadi urutannya seperti ini. Sakura-san o deto ni sasoimashita. Aku ngajak Sakura ngedate kayak gitu. Sakuranya pakai o, detonya pakai ni. Kayak gitu ya, minasang. Kemudian yang kedua ada shotai shimasu yang artinya mengundang. Nah, ini cara pakainya benar-benar sama dengan sasoimasu. Mengundang ke pesta, mengundang teman ke pesta pernikahan dan sebagainya. Urutannya sama dengan sasoimasu. Diundang kemana itu pakai ni, orang yang diundang pakai partikel o. Seperti itu ya, minasang. Kemudian yang ketiga itu ada cui shimasu. Nah, cui shimasu ini banyak banget cara pakainya. Bisa diartikan menasihati, memperingati, hati-hati. Seperti itu minasang. Kalau dia menasihati atau memperingati pakai partikel o untuk orang yang dinasihati. Kalau artinya hati-hati sama kayak kyotsukemas, partikelnya pakai ni. Kuruma ni cui shite kudasai. Hati-hati terhadap mobil. Gitu minasang. Diingat baik-baik ya untuk cui shimasu, dia luas banget pemakaiannya ya. Oke, kemudian di sini ada yushutsu shimasu sama yunyu shimasu, ekspor dan impor. Kalau dia ekspor, negara tujuan ekspornya itu pakai partikel E. Sedangkan impor, negara asal dari mana kita mengimpor itu pakai partikel kara. Tolong dicatat ya partikelnya ya minasang. Kemudian untuk hongyaku shimasu, hati-hati ya minasang. Hongyaku shimasu yang artinya menerjemahkan, bahasa tujuannya itu harus ditandai dengan partikel ni. Contoh menerjemahkan ke bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepangnya harus pakai ni. Nihongo ni hongyaku shite kudasai. Tolong terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Harus pakai ni untuk menyatakan bahasa sasaran. Oke? Seperti itu. Kalau sudah selesai memahami dan mencatat, sekarang kita lanjut ke list berikutnya. List kedua masih bab 37. Yang pertama, oke, di sini cuma ada satu ternyata minasang. Dareka. Coba kalian buka bukunya. Yang udah punya buku Mina no Nihongo 2. Di sana ditulis siapa. Sebenarnya itu kurang tepat minasang. Dareka itu bukan kata tanya. Itu adalah kata benda minasang. Artinya seseorang, bukan siapa. Tolong diperbaiki di bukunya ya minasang. Kalau memang dia bertanya siapa, itu cuma dare atau donata. Kalau dareka, seseorang. Dia masuk noun nanti, kata benda ya. Itu saja yang pengen saya tambahin, sisanya udah jelas, tinggal kalian hafalin minasang. Sekarang kita lanjut ke list berikutnya, masuk ke bab 38 minasang. Oke, langsung aja kita ke list yang pertama. Nah, di sini lumayan banyak yang saya tandai. Yang pertama ada sangka shimasu yang artinya mengikuti.
Oke, nah di sini kenapa saya merahin? Saya pengen ngejelasin kalau dia pakai partikel ni untuk mengikuti kegiatannya. Jadi kegiatannya kalian tinggal tambahin ni plus sangkasimas. Oke, contohnya berpartisipasi di volunteer mungkin program relawan. Jadi kita tinggal bilang borantia ni sangkasimas. Borantia itu volunteer ya minasang. Sangkasimas ya ikut serta berpartisipasi. Kayak gitu ya. Jadi sangkasimas bedanya dengan ukemas kan sama-sama mengikuti ya. Sangkasimas itu bisa diartikannya berpartisipasi, ikut serta kayak gitu ya minasang. Kalau ukemas kan mengikuti ujian, ngambil ujian kayak gitu. Itu bedanya nanti ya. Kemudian sangkasimas pakai partikel ni untuk kegiatan yang kita ikuti. Seperti itu ya. Kemudian ada sodatemas, kalau nggak salah di buku artinya memelihara minasang. Nah, jadi saya tambahin di sini, sodatemas juga bisa diartikan membesarkan. Kayak kita membesarkan anak, itu pakainya sodatemas. Kalau kita bilang memelihara anak, kan aneh kedengarannya ya, minasang. Jadi, saya tambahin di sini, sodatemas, selain memelihara, bisa juga artinya membesarkan. Kalau untuk tanaman, binatang bisa sih membesarkan, memelihara bunga binatang. Kalau untuk anak sih enaknya membesarkan ya. Seperti itu minasang, itu yang pengen saya tambahin. Untuk partikelnya pakai o dia ya. Kodomo o sodatemas. Atau kalau sedang membesarkan anak, kodomo o sodatete imas. Itu pakai bentuk te imasnya, double T jadinya dia ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada iremas dan kirimas. Nah ini biasanya istilah-istilah yang muncul dalam benda-benda elektronik sih minasang. Iremas itu untuk menyatakan menghidupkan power supply. Kemudian kirimas itu untuk menyatakan memutus atau mematikan aliran power supply-nya, kayak gitu minasang. Biasanya kalau di mesin-mesin elektronik, untuk on-off-nya pasti ada kata ini, iremas sama kirimas. Iremas itu ngidupin, kirimas mematikan. Kayak gitu, pakai partikel O nanti ya minasang. Kemudian tsukimas, nah tsukimas ternyata ada banyak minasang. Terpasang, menyala. Di sini ada lagi berbohong, cuman dia harus diikuti dengan kata uso. Uso o tsukimas. Uso tsuki. Nah, itu sering saya dengar di anime ya, dijadiin satu uso tsuki. Uso tsuki, bohong. Nah, kayak gitu dijadikan satu ya, uso sama tsukimasnya. Oke, kemudian ada kimochi gai dan kimochi ga warui. Kimochi gai menyatakan rasa yang enak, nyaman. Sedangkan kimochi ga warui rasa yang gak enak atau rasa yang menjijikkan. Itu kimochi ga warui. Biasanya disingkat sih minasang menjadi kimoi. Itu bahasa gaulnya anak muda di Jepang nanti. Kimoi. Kayak gitu ya minasang. Kemudian berikutnya saya mau nambahin. Besar dan kecil itu dia spesial. Dia bisa masuk ke dua kelompok kata sifat. Bisa masuk kata sifat i, bisa juga masuk kata sifat na. Okina, chisana. Itu kalau dia masuk kata sifat na. Tapi kalau dia masuk kata sifat i, kalian tinggal tambahin i belakangnya. Ganti na-nya dengan huruf i. Oki, chisai. Itu juga bisa. Jadi mereka spesial. Bisa masuk kelompok kata sifat i, bisa juga masuk kelompok kata sifat na. Intinya, mau pakai yang mana bebas minasang, yang penting cara pakainya benar. Kalau kalian mau pakai kata sifat i, pakai dengan tata cara pembentukan kata sifat i. Kalau kalian mau pakai kata sifat na, ya sesuai pembentukan kata sifat na. Karena bentuk negatif, bentuk apapun nanti ya minasang, sifat i dan sifat na itu berbeda. Oke? Itu yang pengen saya tambahin. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke list berikutnya, minasang, ke list yang ketiga, bab 38. Nah, di sini cuma ada dua. Yang pertama itu ada sei, menyatakan buatan. Kalian tinggal tambahin nama negara plus sei. Contohnya, Nihon sei, buatan Jepang. Kayak gitu minasang. Oke. Kemudian yang terakhir ini ekspresi ketika ngelakuin sebuah kesalahan. Ikenai. Nah, A-nya di sini agak, ya gimana bilangnya ya. Ya seperti itu intinya ya minasang. Kayak agak medok dikit ya. Ikenai. Aduh, salah. Nah, intinya seperti itu. Ini ekspresi ketika kita ngelakuin sebuah kesalahan atau kegagalan. Kayak gitu ya, minasang. Oke, jadi itu saja untuk list kosakata bab 38. Sekarang kita lanjut ke list kosakata bab 39, minasang. Langsung aja list yang pertama. Silakan kalian pause dulu ya, minasang. Silakan dicatat dan di screenshot. Kalau sudah, langsung aja kita bahas. Yang pertama ada kotaemas, menjawab.
Nah, kenapa saya merahin? Hati-hati ya minasan, jangan sampai salah partikel di sini ya. Kotaimasu itu partikelnya ni nanti minasan. Contoh menjawab soal. Mondai ni kotaimasu. Bukan mondai o kotaimasu nanti. Hati-hati, jangan sampai salah ya minasan. Seperti itu. Lanjut. Ada futorimasu dan yasemasu menyatakan gemuk dan kurus. Nah, di sini tolong diingat baik-baik. Gemuk dan kurus itu menyatakan kondisi minasan. Bisa berubah kapanpun. Dan kalau kalian pengen menyatakan diri kalian gemuk maupun kurus, karena kondisinya masih sampai sekarang, berlangsung sampai sekarang, itu harus memakai bentuk teimasu. Oke? Futot teimasu, yase teimasu. Kayak gitu ya minasan. Wakarimasu ka? Oke, semoga bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjut ke list berikutnya. List kedua, bab 39. Cuman ada satu minasan. Omiyai. Nah, O di sini saya tandai kurung ya. Bisa isi, bisa enggak. Ini kalau kalian mau nambahin O di depannya lebih sopan saja. Omiyai sendiri artinya perjodohan ya, minasan. Seperti itu. Itu saja yang pengen saya tambahin di list keduanya. Sisanya kalian tinggal hafalin ya, minasan. Oke, kalau sudah selesai mencatat, saya langsung aja lanjut ke list berikutnya ya, minasan. List ketiga, bab 39. Di sini ada 6 yang saya merahin. Yang pertama ada kaijo. Kaijo itu, kalau di buku, kalau nggak salah itu artinya tempat bertemu, tempat pertemuan. Nah, di sini konteksnya aula atau auditorium ya, minasan. Kaijo. Kai itu bertemu, jo itu tempat. Jadi tempat bertemu, berkumpul. Oke? Seperti itu. Kemudian ada dai, biaya, menyatakan biaya. Itu bisa kalian tambahin biaya apa di depannya. Contohnya biaya telepon. Tinggal kalian tambah telepon plus dai. Contohnya, denwa dai. Biaya telepon. Biaya gas. Gasu dai. Biaya listrik. Denki dai. Seperti itu minasan. Kemudian ada ya. Nah, menyatakan toko. Tinggal kalian tambahin depannya apa. Contohnya toko bunga, hana ya. Toko ikan, sakana ya. Toko daging, niku ya. Dan seterusnya. Seperti itu ya minasan. Kalau kalian ada yang mau nambahin, mungkin silahkan langsung tulis di kolom komentar minasan ya. Oke, sekarang lanjut ke bagian goshitsu. Nah, itu menyatakan nomor kamar minasan. Jadi kalian tinggal tulis nomornya berapa plus goshitsu. Contohnya nomor kamar 501. Jadi kalian tinggal bilang go hyaku ichi goshitsu. Go maru ichi goshitsu. Bisa juga seperti itu. Jadi 0 itu bisa pakai 0, bisa maru, atau bisa sebutannya pakai ratusan. Oke. 501 go maru ichi. Go 01. 501 go hyaku ichi. Tinggal ditambah goshitsu. Kayak gitu minasan. Kalau nomor kamar 1 ya gampang. Ichi goshitsu. Seperti itu minasan. Kemudian ada otsukare sama deshita. Nah, ini ungkapan ketika kita selesai melakukan pekerjaan. Biasanya diucapkan kepada sesama rekan kerja minasan. Otsukare sama deshita. Terima kasih atas kerjasamanya. Biasanya sih disingkat minasan. Otsukare sama. Nah, kayak gitu. Biar lebih casualnya bilang otsukare aja nggak apa-apa minasan. Otsukare sang juga bisa. Samanya ganti sang juga bisa minasan. Tergantung pada situasi apa sama siapa kalian mengucapkannya ya minasan. Yang paling lengkap sih kayak gini. Otsukare sama deshita. Itu udah paling sopan ya minasan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada shikashi yang artinya tetapi. Cuman di sini saya pengen nambahin. Shikashi ini bahasanya kaku banget minasan, bahasa baku. Biasanya muncul di tulisan dan pada situasi yang formal banget minasan. Jadi kalau kalian ngomong di percakapan sehari-hari sama teman akrab, itu hindari pakai shikashi biar nggak kaku banget percakapannya. Kalian bisa pilih kata ganti lainnya seperti demo, kedo, keredomo, dan sebagainya. Biar lebih casual, biar lebih santai percakapannya. Kalau ini sih kaku banget ya minasan, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar minasan ya. Sekarang kita lanjut ke list berikutnya. Masuk ke bab 40 ya minasan. Langsung aja ke list yang pertama. Silakan kalian pause dulu minasan. Oke, kalau sudah selesai mencatat, langsung kita bahas dari yang pertama, tasikamemas, yang artinya mengecek ulang. Nah, di buku itu kalau nggak salah diartikannya mengecek saja minasan. Nah, bedanya dengan shirabemas, yang sama-sama artinya memeriksa atau mengecek,
Tashikamemas hanya digunakan ketika mengecek ulang, memastikan kembali ada yang salah atau enggak. Nah, itu tashikamemas namanya. Kalau shirabemas nggak ada konteks mengecek ulang. Oke? Seperti itu. Nah, yang kedua ada aimas lagi, minasang. Kemarin aimas bertemu. Tadi aimas tertimpa. Sekarang yang terakhir ada aimas cocok, minasang. Oke, partikelnya sama, minasang ya. Mau ketemu, tertimpa, cocok, sama-sama pakai partikel ni. Contohnya, kono fuku wa kimi ni aimasu. Baju ini, pakaian ini cocok sama kamu. Itu contohnya. Jadi pakai ni. Kepada siapa cocoknya? Pakai ni ya, minasang. Seperti itu ya, minasang. Kemudian ada kata demas. Nah, demas ada banyak juga sih konteksnya, minasang. Di sini sih konteksnya, dia menyatakan soal ujian, minasang. Nah, demas yang artinya keluar, tampil, muncul, dan sebagainya, bisa diartikan diberikan ketika konteksnya adalah soal. Oke? Muzukashii mondai ga demas. Jadi dikasih soal yang susah. Diberikan soal yang susah. Gitu ya, minasang. Konteksnya ya. Kemudian ada bonenkai yang menyatakan pesta akhir tahun. Lalu di sini ada shinnenkai yang menyatakan pesta tahun baru. Untuk bonenkai, pesta akhir tahun ya, minasang, itu maknanya adalah pesta melupakan tahun-tahun sebelumnya. Karena bo itu dari kata wasuremas nanti, minasang ya, dari kanjinya. Nah, bonenkai itu diadakan di akhir tahun, tentu saja pada bulan-bulan Desember ya, minasang. Sedangkan shinnenkai dia diadakan di awal tahun, yaitu pada bulan Januari. Semoga bisa dimengerti ya, minasang. Sekarang kita lanjut ke list berikutnya. Masih bab 40 ya, minasang. Yang pertama ada Nijikai, menyatakan pesta yang kedua kalinya. Pesta yang temanya sama, cuman diadakan 2 kali. Itu namanya Nijikai, pesta yang kedua kali. Seperti itu. Lalu ada Happyokai, menyatakan acara presentasi ya, acara seminar. Kemudian ada Omote dan Ura, tolong diingat baik-baik. Kalau di buku, Omote itu diartikannya muka. Sedangkan Ura belakang kalau nggak salah ya. Nah, muka di sini konteksnya adalah bagian depan, minasang. Kayak kalian mau bilang bagian depan rumah itu pakai ini. Uchi no omote. Bagian depan rumah. Kalau bagian belakang rumah ya pakai ura. Uchi no ura. Dan seterusnya. Apapun nanti bagian depan, bagian belakang itu pakainya omote ura. Kalau di buku biar nggak bingung, kalian perbaiki aja maknanya ya. Kalau nggak salah, omote itu muka. Biar nggak ketukar sama kao dan omote nanti, minasang. Kao kan muka juga, tapi muka untuk wajah. Sedangkan omote, muka untuk bagian depan dari sebuah benda. Kayak gitu ya. Seperti itu, minasang. Kemudian ada bing. Nah, bing di sini kalau nggak salah ya di buku itu diartikannya botol. Bing memang benar botol, cuman kanjinya bukan kanji botol yang di buku itu. Itu menyatakan penerbangan, minasang. Penerbangan yang pertama dan seterusnya. Mungkin kalian bisa perbaiki terjemahannya ya. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa searching sendiri, kanjinya diperhatikan. Kalau kanjinya seperti ini, itu bukan botol. Bing beda lagi kanjinya ya. Kalau seperti ini, dia menyatakan penerbangan. Oke? Kemudian ada ko, menyatakan benda ya, minasang. Jadi 1 buah, 2 buah, khusus untuk benda kecil. Kayak telur, kelereng, dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada hong, menyatakan benda panjang seperti pisang, payung, botol, dan sebagainya. Kalau di kita sih bisa diartikan 1 buah atau 1 batang nanti, minasang. Oke, nah untuk menyatakan benda panjang itu ada 3 nanti. Ada hong, ada pong, ada bong. Kapan dia hong, pong, bong, tergantung angka apa yang digunakan bersama si hong ini. Kanjinya nanti sama-sama pakai kanji buku nanti, minasang ya. Seperti itu, minasang. Oke, mungkin nanti kalau kalian penasaran gimana sih satuan-satuan dalam bahasa Jepang. Jadi sebenarnya sama kayak di kita. Ada 1 orang, 1 ekor, 1 batang, 1 unit, dan banyak lagi ya, minasang. Di Jepang juga ada seperti itu. Kalau kalian penasaran, mungkin kalian bisa request di kolom komentar. Akan saya buatkan nanti khusus untuk membahas satuan-satuan yang ada dalam bahasa Jepang. Oke? Kalau sudah selesai mencatat, saya lanjut ya, minasang, ke list yang terakhir untuk bab 40. Yang pertama ada hai. Di sini bukan hai menyatakan iya, tapi menyatakan satuan untuk gelas atau cangkir. 1 cangkir, 1 gelas. 2 cangkir, 2 gelas. Oke. Nah, hai juga sama dengan hong. Dia ada 3 penyebutan. Bisa hai, pai, atau bai. Mo ippai ikaga desu ka? Gimana kalau 1 cangkir lagi?
Nah, itu contoh cara pakainya. Kapan hai, kapan pai, dan bai tergantung digunakan bersama angka berapa. Itu ya. Lalu di sini ada ijo dan ika. Ijo menyatakan lebih dari, sedangkan ika kurang dari. Lebih dari 100 orang, tinggal kalian tambahin 100 orang di depan kata ijo. Hyakunin ijo, 100 orang lebih. Hyakunin ika, di bawah atau kurang dari 100 orang. Kayak gitu minasang. Kemudian di sini full saya merahin ada nagasa, takasa, omosa, okisa. Ketika kata sifat i yang menyatakan ukuran, baik itu berat, luas, dalam, panjang, huruf i di akhir kata dari kata sifat i ketika dirubah dengan huruf sa, dia akan menjadi kata benda minasang. Oke? Jadi cara pakainya sesuai dengan kata benda. Contoh ya minasang, kalau dia kata sifat, saya pakai kata sifat takai ya, tinggi. Kalau dia kata sifat i, cara pakainya seperti ini. Takai yama, gunung yang tinggi. Sedangkan kalau takasa, karena dia kata benda, cara pakainya sesuai dengan kata benda. Yamano takasa. Pakai partikel no dia. Yamano takasa. Tingginya gunung. Kayak gitu. Nggak bisa kita bilang takasa yama, itu nggak bisa. Oke? Nah, untuk detailnya akan saya bahas di materi grammar bab 40. Ini hanya gambaran untuk materi kedepannya ya, minasang. Silakan kalian hafalin dulu. Kemudian yang terakhir ada tokorode. Ngomong-ngomong. Oke, untuk merubah topik pembicaraan ya, minasang. Selain tokorode dalam bahasa Jepang, biar lebih casual itu ada tonikake. Bisa kalian pakai tokorode maupun tonikaku nanti ya. Tokorode lebih formal aja daripada tonikaku. Wakarimasu ka, minasang? Oke, jadi itu saja untuk materi kosakata dari bab 36 sampai bab 40 ya, minasang. Semoga materi ini bisa membantu kalian yang sedang belajar bahasa Jepang. Itu saja untuk hari ini. Minasang, mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imasyo.